Selamat datang di cerita I'm a Rich Tycoon. So being a scumbag makes perfect sense. Di mana kita diperlihatkan seorang pria yang sedang berada di kasur bersama seorang wanita sehabis melakukan ebol-ebol. Si pria yang mulai terbangun pun bertanya-tanya mengapa dirinya bisa bangun di hotel dan mengapa penampilannya seperti habis melakukan ebol-ebol dengan wanita asing. Lalu di saat pria melihat ponselnya di sana tertulis sebuah pesan dari Jaujia. Dan si pria mulai mengingatnya dan Jaujia yang mengirim pesan pun bertanya kepada si pria dalam pesannya. Mengapa diam saja begitu lama dan sekarang si pria berani? Dirinya marah pun si pria tidak akan takut lagi. Si pria pun menilai baru masuk ke kuliah, belum lama ini dia sudah memutuskan dirinya. Si pria pun merasa aneh padahal media sosialnya sudah Jaujia blok. Mengapa sekarang dia kirim pesan seolah-olah mereka masih pacaran? Di saat si pria memeriksa kalender di ponselnya, si pria pun nampak sangat kaget dan bertanya-tanya apakah dirinya terlahir kembali dan diketahui bahwa pria ini bernama Jiang Chengs. Jiang pun ingat kejadian sebelum dirinya terlahir kembali. Jaujia mencampakkan dirinya dengan pria lain dan menyebut dirinya selalu lambat saat mengirim ampau. Dirinya tidak memberikan cukup perhatian dan juga menyebut dirinya tidak benar-benar mencintai Jaujia. Dan sekarang Jaujia sudah menemukan orang yang lebih memahami dan mencintainya. Jiang pun ingat bahwa dulu dirinya bersumpah akan mencintai Jaujia selamanya sampai akhir hidupnya. Tapi akhirnya dihancurkan oleh kenyataan. Dan kalau ingat sifat Jaujia, pasti sebentar lagi dia akan meminta angpau lagi. Dan nyatanya benar saja, Jaujia mengirim pesan seperti dugaan Jiang. Jiang pun menilai bahwa ini masih dengan gaya yang sama dan rasa yang familiar. Tidak dirinya sangka dulu dirinya bisa sebodoh dan segoblok itu karena cinta. Kalau sudah ambil keputusan, mengapa harus ditunda-tunda? Hingga akhirnya Jiang mengirim pesan dan menyebut bahwa mereka putus saja. Jaujia pun seketika bertanya maksud Jiang yang ingin mutusin dirinya. Jiang menyebut bahwa maksudnya sesuai kalimatnya. Mereka putus. Jaujia yang kesal pun bertanya alasannya. Dirinya akan beri Jiang kesempatan tinggal jawab baik-baik. Jaujia pun bertanya apakah Jiang sudah lihat pesan sebelumnya serta meminta Jiang untuk bersikap serius. Jiang pun menyebut bahwa dirinya sangat serius. Pandangan mereka terlalu berbeda. Tak perlu panjang lebar dengan ini, mereka akan mengakhirinya baik-baik. Jaujia pun mengerti Jiang yang bilang putus bukan dirinya. Dengan ini jangan sampai Jiang menyesali keputusannya. Jiang pun menyebut bahwa dirinya bisa gila jika menyesal dengan keputusan ini dan akan memberikan kesempatan Jaujia berselingkuh lagi. Itu tidak akan terjadi. Dan yang dirinya sesali mengapa dirinya bisa kenal dengan Jaujia. Di saat yang sama, sebuah jendela notifikasi muncul yang menyebut bahwa sistem mendeteksi tekad kuat dari Jiang. Sistem mengucapkan selamat karena Jiang telah mengaktifkan sistem sang dewa kaya mimpi jadinya nyata. Jiang yang melihat sistem ini pun sangat kaget. Jiang menyebut bahwa dalam kehidupannya sebelumnya dirinya tidak pernah mengalami hal baik. Tapi sekarang baru mulai saja sudah dapat paket cheat dan reinkarnasi. Jiang pun menduga bahwa dirinya benar-benar akan hidup sukses luar biasa. Lalu kini terlihat status dari Jiang yang saat ini berusia 18 tahun, tinggi 182 cm, dan nilai penampilan adalah 85. Saat ini berada di level 1. Saldo sistem adalah 0 dan pendapatan sistem 0,1 yuan per detik. Dan poin pengalaman yang dibutuhkan untuk naik level adalah 100.000 poin. Jiang pun menilai bahwa ini sederhana tapi brutal. Dapat 0,1 per detik. Kalau dihitung-hitung sehari dapat 8.640.000. Sebulan bisa dapat 259.000 yuan. Ini sangat gila dan nikmat. Lalu sistem mengucapkan selamat kepada Jiang karena mendapatkan paket pemula. Sistem pun bertanya, apakah Jiang ingin membukanya sekarang? Tanpa pikir panjang, Jiang pun segera membukanya. Dan notifikasi menyebut bahwa Jiang mendapatkan hadiah pertama uang tunai 10 juta. Kedua, mobil Super SU7 Ultra. Ketiga, kartu belanja pemula limit per kartu maksimal 1 juta. Keempat, alat pemindai tingkat keakraban. Lalu notifikasi di ponsel Jiang masuk dengan menyebut bahwa kartu bank Jiang telah menerima transfer 10 juta lebih. Jiang pun tidak menyangka ini.
Uang asli dari bank, mobil juga asli. Tapi Jiang bertanya-tanya soal alat pemindai tingkat keakraban ini. Lalu saat Jiang melihat ke wanita di sampingnya, Jiang pun akan mencoba alat pemindai ini kepadanya. Saat digunakan, Jiang mendapatkan data dari si wanita. Wanita ini bernama Yu Xiao Xiao, umur 25 tahun, tinggi 165 cm, wajah 93 poin, badan 94 poin, privasi 1 dan tingkat keakraban adalah 60 dengan kategori hubungan dekat biasa. Jiang pun akhirnya mengetahui fungsi dari alat pemindai ini. Ini sangat menarik menurutnya. Namun, Jiang masih belum paham dari data yang ditampilkan. Di sana ada angka privasi. Jiang pun bertanya-tanya apa maksudnya itu. Lalu dengan rasa penasarannya, Jiang segera membuka panel privasi ini dan diketahui bahwa nilai privasi adalah jumlah kontak paling pribadi dengan lawan jenis dalam kehidupan pribadi. Melihat hal ini, Jiang pun agak kaget yang artinya nilai privasi 1 pada Yu Xiao Xiao adalah Yu Xiao Xiao punya pengalaman pertama dengan dirinya. Jiang pun juga ingat di kehidupannya sebelumnya. Hari ini dirinya juga stres karena telepon jauh dia tidak diangkat. Pesan juga tidak dibalas. Akhirnya mabuk di bar. Dan kebetulan bertemu Yu Xiao Xiao yang juga lagi galau. Walau pengalaman pertamanya ke dirinya, tapi tingkat keakraban cuma 60. Artinya dia cuma mabuk berat waktu itu bukan karena cinta pada pandangan pertama. Lalu di saat itu Yu Xiao Xiao pun terbangun. Yu Xiao Xiao menyebut bahwa Jiang menghela napas, senyum getir, geleng kepala persis saat mabuk. Benar-benar punya aura bucin alami. Melihat Yu Xiao Xiao bangun, Jiang seketika mendekat dan mengatakan bahwa dirinya tidak lagi nostalgia. Yu Xiao Xiao pun bertanya, mengapa Jiang begadang dan malah kelihatan sedih. Jiang pun mengatakan bahwa dirinya cuma mikir mengapa dirinya tidak bertemu Yu Xiao Xiao lebih awal. Jika tidak percaya, Yu Xiao Xiao bisa memegangnya sendiri. Jiang pun menilai bahwa gombalannya parah. Dan bersamaan dengan tindakan Jiang, sistem menyebut. Karena kecepatannya berlebihan, Jiang mendapat hadiah kartu belanja supercar. Yu Xiao Xiao makin terkesan. Dan hadiah tambahan skill lidah lincah yang dapat meningkatkan kelincahan dan kekuatan lidah. Jiang pun tidak menyangka ini. Sistemnya bisa seperti ini. Dengan skill lidah lincah, Yu Xiao Xiao sebentar lagi bakal terbang ke langit. Dan seketika Jiang pun memberikan serangan lidah. Yu Xiao Xiao pun nampak kaget dan menilai serta bertanya-tanya mengapa bisa sedahsyat ini. Dan celepot pun beda banget dari yang tadi. Jiang pun meminta Yu Xiao Xiao untuk tidak salah paham. Salam yang serius baru saja dimulai. Hingga Jiang menggunakan lidah lincahnya untuk mengacak-acak bagian bawah milik Yu Xiao Xiao. Hingga Yu Xiao Xiao hanya bisa pasrah dengan gocekan ini. Lalu keesokan paginya saat Jiang bangun, nyatanya Yu Xiao Xiao sudah tidak ada dan hanya meninggalkan sejumlah uang beserta sebuah catatan. Jiang pun menilai ini hal yang gila. Yu Xiao Xiao menganggap dirinya adalah seorang dari ketebalannya. Uang ini jumlahnya adalah 10.000 yuan. Ternyata Yu Xiao Xiao cukup royal juga. Setelah membaca pesan dari Yu Xiao Xiao, Jiang pun nampak kesal. Yu Xiao Xiao memberikan pengalaman pertamanya kepada dirinya lalu malah memberi uang. Yu Xiao Xiao ternyata cukup unik. Namun sayangnya dirinya tidak sempat tukaran kontak. Tapi dirinya tidak ingin mempermasalahkan hal ini. Yang dirinya pikirkan sekarang adalah si kartu create ini. Jiang pun bertanya-tanya soal bonus besar ini. Apakah maksudnya seperti uang, atau poin pengalaman, atau memang dibuat seperti game? Bisa dapat peti harta karun. Lalu sistem pun menjelaskan bahwa kartu belanja create yaitu saat belanja dalam jumlah tertentu. Ada peluang dapat bonus uang dalam kelipatan tertentu. Bisa 10 kali lipat, 20 kali lipat, atau lebih. Untuk kartu pemula maksimal kelipatan 50 kali lipat. Jiang pun menilai kalau dirinya langsung beli mobil harga 10 juta dan dapat 50 kali lipat, itu bisa jadi 500 juta. Tapi kalau dirinya pakai kelima kartu dulu dan kumpulkan uang buat beli mobil yang lebih mahal, apakah bonus yang dirinya dapatkan bisa lebih besar? Jika dirinya sudah diberi cheat dalam hidup baru ini, harus memanfaatkan semaksimal mungkin. Di kehidupan ini, dirinya akan menjadi dewa kaya sejati dan menulis legenda hidupnya.
Tanggal ini masih jauh sebelum perusahaan-perusahaan besar mulai bangkit. Jadi yang harus dirinya lakukan sekarang adalah mengumpulkan modal yang cukup agar bisa beli saham awal dalam jumlah besar. Perusahaan-perusahaan itu akan jadi alat untuk mewujudkan ambisinya yang tinggi. Dan sekarang di kota Rongcheng kebijakan pembelian rumah tidak dibatasi. Yang penting tidak pakai pinjaman bank. Artinya masih bisa diakali 5 kartu belanja. Dengan batas 1 juta bisa pas banget buat beli rumah. Lalu saat Jiang berjalan menuju mobil barunya, ada seorang wanita di dekatnya. Wanita ini pun bertanya, apakah mobil ini punya Jiang? Jiang pun membenarkan hal itu dan bertanya kepada si wanita, ada apa? Si wanita pun bertanya, bisakah mengantar dirinya sebentar? Dirinya harus cepat pulang. Karena aplikasi menunjukkan pipa, saluran air rumahnya bocor parah. Bisakah Jiang membantunya? Di saat itu Jiang pun menggunakan alat pemindah. Dan diketahui bahwa wanita ini adalah Cheng Sliki. Umur 23 tahun dengan wajah 85, badan 88, dan privasi 28. Tingkat keakraban 90 poin dengan kategori hubungan intim. Anjir 28 kali ebol-ebol bre. Jiang pun kaget melihat statusnya. Nilai privasinya 28 masih bisa dirinya terima. Tapi nilai keakraban 90 poin ini tidak masuk akal. Mereka baru saling melihat sebentar. Jiang pun pada akhirnya tidak terlalu menghiraukan Cheng Sliki dan masuk ke mobil. Cheng Sliki pun seketika mendekati Jiang lagi. Jiang pun meminta maaf dan mengatakan bahwa kalau harus bersaing dengan 28 cowok lain itu terlalu sempit buat dirinya. Dan seketika pergi meninggalkan Cheng Sliki. Cheng Sliki pun bertanya-tanya dalam pikirannya bagaimana Jiang bisa tahu dirinya pernah pacaran dengan 28 pria. Cheng Sliki pun penasaran siapa sebenarnya Jiang. Lalu Cheng Sliki pun agak sedih karena barusan ditinggal pergi dan menyebut bahwa jarang-jarang bisa ketemu cowok yang tampan dan kaya. Lalu di saat yang sama, seorang pekerja pipa saluran air tidak sengaja mendengar keluhan Cheng Sliki dan seketika menyapanya serta menawarkan diri untuk memperbaiki saluran pipanya karena dirinya sudah ahli dalam urusan itu selama 30 tahun. Kalau si pria tampan tadi tidak bisa membantunya, maka dirinya bisa membantu. Namun Cheng Sliki seketika menyebut si pria pekerja saluran pipa sebagai orang mesum tolol. Pria tua pun seketika bingung mengapa Cheng Sliki malah memakinya. Anak muda tadi boleh mengapa dirinya tidak boleh. Tekniknya lebih jago. Servis profesional jujur tanpa tipu. Kalau hasilnya tidak beres, tidak usah bayar. Cheng Sliki pun merasa jijik dan meminta pria tua ini untuk pergi sekarang juga. Orang-orang yang berada di sekitar pun tertawa mendengar hal ini. Si pria tua pun bertanya mengapa mereka semua tertawa. Apa yang lucu? Orang lain pun menjelaskan bahwa maksud saluran pipa yang wanita itu bilang sama yang pria tua ini maksud itu adalah hal yang berbeda. Maksudnya saluran pipa rahasia. Seharusnya pria tua ini mengerti maksudnya. Pria tua ini pun heran, zaman sekarang anak muda mainnya sudah sejauh itu. Lalu Cheng Sliki yang kesal pun seketika menendang sebuah tong sampah, hingga membuat sepatunya rusak. Cheng Sliki pun merasa sangat kesal dan sial dengan situasinya. Lalu saat ini di agen properti, Jiang nyatanya sedang datang ke tempat ini. Seorang pelayan pun menyapa Jiang ditemani oleh agen properti baru. Pelayan senior pun menilai bahwa anak ini datang lagi. Ia pasti cuma gaya doang bawa mobil orang tuanya. Jika dirinya melayaninya, maka hanya akan membuang-buang waktu. Dengan ini biarkan pelayan baru yang bernama Xiao Xiao. Biar nggak bingung, kita panggil dengan nama Intannya Bre. Intan yang melayaninya. Di saat Jiang keluar dari mobil, pelayan senior seketika pergi meninggalkannya. Intan pun berbisik dan mengatakan bahwa dirinya ini masih baru. Masa langsung dilepas sendirian. Pelayan senior pun mengatakan bahwa Intan sudah latihan bareng. Tidak usah takut, tinggal ikuti alurnya saja. Lalu Intan pun menyapa Jiang serta memperkenalkan dirinya dari agen properti Lianjia. Intan pun bertanya, apakah ada yang bisa dirinya bantu? Jiang pun meminta Intan membantunya mencari rumah yang cocok. Intan pun mengerti. Intan pun bertanya apakah ada lokasi yang Jiang inginkan dan kisaran harga yang Jiang inginkan.
Lalu dalam pikiran pelayan senior berharap Intan tidak salah paham. Di dunia properti ini banyak trik. Tidak semua pelanggan yang datang bisa jadi transaksi. Intan harus belajar mulai dari cara memilih calon pembeli. Kemudian Intan yang membuka sebuah katalog menjelaskan bahwa seperti unit ini dan yang satunya lagi semuanya apartemen kecil yang sudah full furnitur harganya juga terjangkau. Tipe begini sekarang yang paling laku. Intan pun bertanya pendapat Jiang mengenai hal ini. Jiang pun menyebut kalau terlalu murah tidak usah. Dan Jiang minta Intan untuk mencarikan yang kisaran harganya 1 juta yuan. Intan pun mengerti dan dirinya akan segera mencarikannya. Lalu beberapa menit kemudian Intan lupa menanyakan apakah Jiang ada referensi lokasi. Jiang pun meminta Intan untuk mencarikan yang gampang disewakan. Jangan yang kondisinya mentah, boleh semi atau full furniture. Intan pun mengerti dan meminta Jiang untuk menunggunya sebentar. Jiang pun menilai dari sikap Intan. Dia masih polos banget dan pastinya baru bekerja. Berkomunikasi dengannya juga agak sulit, tetapi dia tulus dan tidak sombong. Intan tidak mencoba menggunakan taktik penjualan kepada dirinya yang sebenarnya lebih baik. Dengan ini, biarkan dirinya melihat lebih dekat tentang gadis ini. Jiang pun seketika memindai Intan dan diketahui bahwa wajah 90 poin dan tubuh 92 poin, privasi saat ini adalah 0 dan tingkat keakraban 50 poin dengan kategori orang asing. Jiang menilai bahwa Intan bekerja tanpa kuliah sama sekali itu pasti sangat sulit. Lalu Intan pun bertanya dengan unit ini. Tata letak dan lokasinya bagus, dekat dengan jalan komersial dan dekorasinya bergaya modern populer. Harganya berkisar dari 800.000 hingga lebih dari 1 juta. Mendengar hal ini, Jiang menilai bahwa kartu kredit dasar yang diberikan sistem kepadanya memiliki jumlah maksimum hanya 1 juta. Dirinya tidak bisa membeli yang harganya lebih dari 1 juta. Lalu Intan yang melihat Jiang nampak diam bertanya, apakah Jiang tidak puas? Dirinya bisa mencarikan pilihan lain untuk Jiang. Kembali Jiang berpikir memilih yang ini seharga 800 atau 900 ribu tidak sepadan. Meskipun perbedaan harganya hanya beberapa puluh ribu. Jika dirinya bisa mendapatkan kredit 10 kali lipat, berapa banyak kerugian yang akan dirinya alami jika membeli lebih dari 5 properti? Mereka pasti sedang bercanda. Lalu setelah melihat, Jiang pun bertanya, rumah-rumah seharga 1 juta lebih ini apakah masih bisa dinego? Kalau bisa, dirinya ingin beli 5 sekaligus. Intan pun menyebut bahwa rumah ini masih bisa dinego serta bertanya, apakah Jiang yakin ingin membeli 5 unit sekaligus? Jiang pun menyebut kalau bisa masing-masing 1 juta dirinya akan beli 5 sekaligus secara cash. Intan yang mendengar hal ini kaget dan tidak bisa mempercayai ini. Jiang pun membenarkan hal itu. Dirinya akan beli secara cash. Dan setelah itu dirinya mau titipkan ke Intan untuk disewakan. Intan pun sangat senang mendengarnya dalam pikirannya. Jika benaran seperti itu, beli dan sewa sekaligus komisinya sangat luar biasa. Intan pun mengatakan bahwa dirinya pasti akan bantu negokan sampai semuanya beres. Sedangkan pelayan senior pun tidak bisa percaya ini. Anak itu mau beli 5 unit langsung secara cash. Dirinya ternyata salah menilainya. Lalu 1 jam kemudian, seorang pria tua yang merupakan manajer menyebut bahwa dirinya dan Intan sudah bantu nego 5 unit totalnya 5 juta yuan. Komisi Jiang 1% dan ini berkas dan kontraknya. Jiang bisa memeriksanya lebih dulu. Jiang pun menyebut bahwa dirinya akan langsung tanda tangani saja. Dirinya percaya kepada Intan. Lain kali kalau beli lagi dirinya akan menghubunginya. Lalu Intan menilai bahwa biaya agensi untuk kesepakatan ini adalah 2 poin. Setelah potongan agensi dirinya akan mendapatkan 40 atau 50 ribu. Dan hal yang lebih penting, Jiang akan membeli lagi lain kali. Intan pun bertanya-tanya orang kaya macam apakah Jiang ini. Bersamaan dengan hal ini, sistem pun muncul dan menyebut bahwa kartu Critical Strike pemula berhasil digunakan. Notifikasi mengucapkan selamat kepada Jiang atas penggandaan 35 kali lipat. Uang bonus 5 juta yuan. Lalu notifikasi lain menyebutkan bahwa kartu kritikal yang lainnya berhasil digunakan. Jiang mendapatkan penggandaan sebesar 45 kali lipat dan mendapatkan uang bonus sebesar 45 juta.
Hingga notifikasi lain terus masuk sebanyak 3 kali dengan kelipatan 50 kali lipat dengan uang bonus sebesar 50 juta. Jiang menilai bahwa awalnya dirinya pikir bisa dapat 10 kali lipat saja sudah bagus. Ternyata pikirannya terlalu sempit. Untung dirinya tetap ngotot beli tiap unit harus 1 juta. Kalau tidak rugi besar. Lalu sistem mengucapkan selamat kepada Jiang karena berhasil naik level. Dan sekarang, setiap detiknya Jiang menghasilkan 0,8 yuan. Melihat notifikasi ini, Jiang pun menilai bahwa mungkin Intan ini bawa hoki buatnya. Habis beli 5 unit di tempatnya, malah dapat bonus 230 juta lebih. Dan tiap hari dapat gaji 70 ribu. Hidupnya sekarang seperti menggunakan sebuah cheat. Beda sangat sama kehidupannya sebelumnya. Jika demikian, waktunya dirinya jadi orang kaya yang bisa sesuka hatinya. Lalu di saat itu Jiang meminta Intan untuk ikut dengannya sebentar. Intan pun bertanya, "Ada apa?" Manajer pun seketika berbisik kepada Intan bahwa Intan baru saja mendapatkan komisi untuk 5 properti malam ini. Malam ini Intan harus mengajak Jiang makan dan bangun relasi yang baik. Intan pun mulai membayangkan hal-hal traveling di otaknya. Dan Intan pun merasa belum bisa melakukan hal seperti itu. Intan pun meminta Jiang untuk tidak melakukannya sekarang. Tunggu sampai mereka lebih kenal lagi. Jiang pun seketika bingung dan bertanya maksud Intan apa. Dirinya hanya ingin Intan memberinya nomor rekening Intan. Dirinya mau mentransfer uang. Intan pun kaget dengan hal ini dan bertanya, "Transfer apa? Mengapa Jiang mau transfer uang ke dirinya?" Jiang menyebut bahwa Intan hari ini menjadi bintang keberuntungannya. Dirinya harus berterima kasih dan semoga mereka bisa ketemu lagi. Dalam pikiran Intan, ia bertanya-tanya Jiang ngomong apaan. Dirinya tidak mengerti sama sekali. Lalu beberapa menit kemudian Intan sangat kaget dapat transferan dari Jiang sebesar 350 ribu. Jiang sendiri menilai bahwa transaksi ini memberinya bonus 200 juta lebih. Memberi Intan sebesar 350 ribu buat jalin hubungan baik itu adalah hal yang wajar. Hingga poin kedekatan dengan Intan bertambah menjadi 85 poin. Intan pun seketika bertanya kepada Jiang, bolehkah dirinya menambahkan akun media sosialnya? Dirinya mau traktir Jiang makan juga serta dirinya mau berterima kasih. Jiang sendiri tidak menyangka 350 ribu langsung bikin tingkat kedekatannya naik dari 50 ke 85 poin. Uang memang mengalahkan segalanya. Lihat angkanya saja sudah bikin senang. Lalu di saat itu Intan baru menyadari bahwa ternyata Jiang cukup ganteng juga sama seperti Mimin. Kalau malam ini Jiang beneran ngajaknya ke Oyo. Meskipun agak cepat, tapi mungkin itu juga tidak apa-apa. Lalu Jiang pun menyebut bahwa Intan sudah bekerja keras hari ini. Dirinya akan pulang lebih dulu dan mereka akan ketemu lagi. Mendengar hal ini, Intan seketika mengejar Jiang. Namun Jiang sudah keburu pergi. Lalu 20 menit kemudian, Jiang pun kini telah sampai di rumahnya dan segera memanggil ibunya. Ibu Jiang pun agak kaget melihat Jiang pulang tepat waktu, serta menyebut bahwa ini ada semangka dingin kesukaan Jiang. Jiang pun mengucapkan terima kasih untuk hal ini. Lalu ayah Jiang bertanya, ke mana saja Jiang pergi? Bukankah Jiang bilang ingin pergi trip kelulusan? Apa Jiang sudah memutuskan akan pergi kemana? Jiang pun menyebut bahwa dirinya sedang berpikir untuk pergi ke Modu. Dirinya berencana mendaftar ke Universitas Modu. Jadi dirinya ingin melihat-lihat daerahnya terlebih dahulu. Ayah Jiang pun menyebut bahwa itu terserah pada Jiang. Dirinya akan menyuruh ibu untuk mentransfer uang perjalanannya. Jiang bisa menangani sisanya sendiri. Ibu Jiang pun segera merespon hal ini dan menyebut suaminya terlalu memanjakan Jiang dengan uang untuk menyelesaikan masalah. Jangan biarkan Jiang jadi anak manja yang terlalu bergantung pada ayah atau ibu nanti. Jiang bakal susah cari istri. Jiang seketika murung dan meminta ibunya untuk tidak membahas topik yang sensitif. Dalam pikiran Jiang, dirinya bukan lagi Jiang yang naif dan goblok seperti di kehidupan sebelumnya. Kali ini tidak mungkin dirinya mengecewakan ibunya. Dirinya akan mencarikan ibunya seorang menantu perempuan yang baik hati dan tidak sombong. Lalu keesokan harinya, Jiang pun kini telah berada di sebuah pesawat. Jiang menilai bahwa seharusnya dirinya memesan tiket lebih awal.
Karena baru membelinya di menit terakhir kemarin, dirinya hanya bisa dapat kursi kelas ekonomi. Jiang merasa ini sangat sempit untuk orang setinggi dirinya. Lalu saat berdesakan, Jiang tidak sengaja menabrak seorang wanita. Dan setelah diperhatikan, ternyata wanita ini adalah kenalan Jiang yang bernama Zhao Ying. Bu, cantik banget anjing. Jiang pun menyebut bahwa kursinya di sini. Zhao Ying juga mengatakan bahwa ini kebetulan kursinya juga ada di sini. Di saat Jiang mempersilakan Zhao Ying untuk duduk lebih dulu, tiba-tiba seorang pemuda datang dan memanggil Zhao Ying dengan sebutan si cantik brilian, serta memberitahu Zhao Ying bahwa kursinya juga di sini. Suatu kehormatan bisa bepergian bersama wanita cantik seperti Zhao Ying. Namun di saat itu Jiang segera bertindak dan meminta Zhao Ying untuk duduk di bagian dalam saja. Si pemuda seketika merespon hal ini dan menegur Jiang bahwa kursi yang ada di tengah itu untuk Zhao Ying. Jiang tidak bisa seenaknya tukar tempat duduk di pesawat. Jiang pun menyebut bahwa mereka pergi bersama dan lantas apa urusan si pemuda. Mereka bebas memutuskan untuk duduk seperti apa. Kembali si pemuda bersikap agresif tanpa menghiraukan Jiang dan bertanya kepada Zhao Ying apakah Zhao Ying juga pergi ke Modu. Serta untuk apa Zhao Ying ke Modu. Zhao Ying pun merespon si pemuda dengan dingin dan menyebut bahwa dirinya akan bekerja. Lalu Zhao Ying pun bertanya kepada Jiang, ada keperluan apa ke Modu? Jiang pun menyebut bahwa dirinya bosan di rumah, jadi dirinya memutuskan untuk melakukan perjalanan. Zhao Ying menyebut ini hal yang bagus, yang artinya Jiang lagi liburan. Kembali si pemuda mengajak Zhao Ying untuk mengobrol dan mengatakan bahwa dirinya sempat mengulang setahun tapi akhirnya lulus. Dirinya juga sedang dalam perjalanan ke Modu. Si pemuda pun memperkenalkan dirinya dengan nama Qianzhen. Namun Zhao Ying tidak merespon hal ini. Kembali Qianzhen mencoba mengajak Zhao Ying untuk mengobrol dan memberitahunya bahwa dirinya harus memperingatkan Zhao Ying. Di Modu banyak jebakan turis. Dirinya sudah beberapa kali ke sana dan hotel-hotel di sana terutama sering jadi masalah. Tapi hotel di tempat dirinya menginap sangat bagus. Ayahnya yang mengaturnya. Bahkan mereka akan mengirim mobil untuk menjemput dirinya. Qianzhen pun bertanya di manakah mereka akan menginap. Kalau searah dirinya bisa minta petugas hotel mengantar mereka juga. Soalnya taksi dari bandara itu mahal. Jiang pun menanggapi hal ini dan mengatakan bahwa itu tidak perlu serta mengucapkan terima kasih. Kamar yang dirinya pesan juga sudah termasuk layanan jemput dari bandara. Zhao Ying bersama dirinya. Jadi Qianzhen tidak perlu repot-repot. Qianzhen pun masih tidak menyerah dan bertanya, hotel manakah Jiang pesan? Jiang pun menyebut nama hotel itu adalah Aman Yang Yun. Qianzhen pun seketika kaget mendengar nama hotel ini. Aman Yang Yun adalah hotel ultra mewah yang dibangun dengan biaya 3,3 miliar dan memadukan peninggalan kuno dari kota tua si Jiangchun yang berusia 1000 tahun. Kembali Qianzhen mengatakan bahwa dirinya pernah menginap di sana sebelumnya. Kamar Pavilion Ming yang harganya lebih dari 9.000 yuan per malam. Bahkan tidak menyediakan layanan penjemputan dari bandara. Jiang pun mengaku bahwa dirinya kurang tahu soal itu. Dirinya memesan villa halaman dalam. Qianzhen pun bertanya, apakah Jiang yakin? Zhao Ying menyebut bahwa villa halaman dalam itu 80.000 semalam. Zhao Ying pun tidak menyangka bahwa Jiang ternyata anak orang kaya. Jiang pun meminta Zhao Ying menghentikan ini. Seolah-olah Zhao Ying sendiri bukan anak orang kaya. Jiang menilai bahwa Zhao Ying bukan cuma gadis tercantik di sekolah mereka. Dia juga dikenal sebagai anak orang kaya di kota. Dulu Zhao Ying sering diantar ke sekolah dengan mobil keluarga mereka. Entah itu Bentley atau Rolls Royce. Zhao Ying juga gadis kesayangan surga yang merupakan tipe perempuan yang bisa membuat para pria minder hanya dengan tatapan matanya hampir tak ada yang berani mendekatinya. Tapi dia tidak pernah sombong. Dia hanya belajar dengan tenang seorang diri. Dulu dirinya benar-benar fokus pada Jiao Jia. Jadi dirinya tidak terlalu memperhatikan Zhao Ying. Dirinya dengar keluarganya mengalami masalah saat mereka duduk di tahun kedua SMA. Dan sejak itu dia mulai berjalan kaki ke sekolah. Lalu Zhao Ying menanggapi perkataan Jiang dan menyebut bahwa sekarang dirinya sudah bukan gadis kaya lagi. Mendengar hal ini, Jiang merasa salah bicara dan merasa harus segera mengganti topik pembicaraan.
Hingga akhirnya Jiang mulai mengajak Zhao Ying mengobrol tentang masa sekolah mereka. Dan Zhao Ying menikmati pembicaraan ini dan menyebut sekolah mereka memang cukup seru. Jiang pun merasa lega. Akhirnya suasana menjadi cair. Sekarang biarkan dirinya memeriksanya kembali seberapa tinggi tingkat keakraban Zhao Ying. Lalu sistem menampilkan status Ying saat ini di mana usianya sekarang 18 tahun dengan tinggi 172 cm. Penampilan 96 dan bentuk tubuh 96. Lalu privasi saat ini adalah 0. Tingkat keakraban adalah 75 poin dengan kategori teman. Jiang pun kaget melihat tingkat keakraban Zhao Yin yang 75 poin. Teman sekelas biasa biasanya sekitar 65 poin. Tapi Zhao Ying berbeda. Jiang pun bertanya-tanya mungkinkah Zhao Ying selama ini diam-diam memperhatikan dirinya. Dan tak terasa waktu cepat berlalu hingga Jiang telah mendarat di Bandara Modu. Lalu saat melangkah keluar, Jiang seketika mengangkat tangannya dan melambai kepada seorang petugas wanita yang membawa papan namanya serta memberitahunya bahwa dirinya adalah Jiang. Pelayan ini pun menyapa Jiang dan memperkenalkan dirinya sebagai Wang Yuyan. Dirinya adalah pelayan pribadi yang ditugaskan untuk pilah halaman dalam yang telah Jiang pesan. Melihat hal ini, Jiang sudah menduga bahwa Aman Yang Yun sangat profesional. Lalu Jiang pun bertanya kepada Zhao Ying di manakah Zhao Ying menginap. Zhao Ying menyebut bahwa dirinya menginap di rumah temannya di Pudong. Itu tidak searah dengan Amang Yan Yun. Zhao Ying pun meminta Jiang untuk tidak khawatir dirinya akan naik taksi sendiri. Namun Jiang meminta Zhao Ying untuk masuk. Mereka sudah lama kenal jadi tidak perlu sungkan. Jiang pun bertanya kepada Wang Yuyan. Bisakah Wang Yuyan mengantar teman sekelasnya ini ke Pudong lebih dulu? Wang Yuyan pun tidak masalah dengan hal ini. Di samping itu, Qianzhen nyatanya masih mengikuti mereka. Qianzhen bertanya-tanya dalam pikirannya apakah Jiang serius? Dirinya harap Zhao Ying tidak terpesona oleh akting pemerannya dan malah diracuni. Namun Qianzhen merasa itu tidak boleh terjadi. Dirinya harus menyelamatkannya. Kalau dirinya berhasil menyelamatkannya, mungkin Zhao Ying akan sangat berterima kasih dan mau menghabiskan malam bersama dirinya. Lalu 25 menit kemudian, Zhao Ying pun mengucapkan terima kasih. Dirinya senang bertemu dengan Jiang. Dengan ini bisakah mereka saling tambah akun media sosial? Dirinya akan mentraktir Jiang makan suatu saat nanti. Jiang pun mengiyakan hal ini dan karena Zhao Ying mengatakannya, Jiang harap Zhao Ying tidak lupa. Zhao Ying pun menyebut bagaimana mungkin dirinya lupa. Dirinya sangat berterima kasih untuk hari ini. Hingga akhirnya mereka bertukar akun media sosial. Sedangkan Qianzhen yang mengikuti mereka sangat kesal. Jiang benar-benar membiarkan gadis secantik itu pergi begitu saja. Malam romantisnya pun hilang begitu saja. Lalu setengah jam kemudian, Jiang menilai ini lumayan. Menginap di Amang Yang Yun benar-benar keputusan yang tepat sepadan dengan setiap sennya. Lalu Wang Yuyan memberitahu Jiang bahwa air mandinya sudah siap. Jiang pun mengerti dirinya akan mandi lebih dulu. Lalu Wang Yuyan seketika membantu Jiang membukakan bajunya. Jiang yang kaget pun bertanya, apakah ini bagian dari pelayanan Wang Yuyan? Wang Yuyan menyebut bahwa membantu Jiang melepas pakaian memang termasuk dalam layanan. Tapi untuk urusan pakaian dalam, Jiang harus urus sendiri. Jiang pun mengerti. Lalu saat Jiang berendam, Jiang yang melihat Wang Yuyan bertanya, apa yang akan Wang Yuyan lakukan? Wang Yuyan mengatakan bahwa menggosok punggung, Jiang juga termasuk layanan. Tapi dirinya tidak akan membersihkan Jiang secara keseluruhan. Jiang yang menerima layanan ini menilai bahwa rasanya benar-benar menyenangkan. Sekarang, setelah dirinya lihat lebih dekat, Wang Yuyan sebenarnya sangat menarik dan sangat gede. Kalau memang ada semacam layanan khusus itu pasti luar biasa. Jiang pun kini mulai membayangkan sesuatu yang sangsat traveling dalam pikirannya. Lalu Wang Yuyan bertanya, apakah airnya terlalu panas untuk Jiang? Jiang menjadi sangat hangat. Mendengar hal ini, Jiang pun merasa malu dan bertanya apa yang sedang dirinya pikirkan. Lalu Wang Yuyan memberitahu Jiang bahwa malam ini mereka mengadakan resepsi di Amang Yang Yun. Sebagai salah satu super VIP hotel ini, Jiang mendapatkan undangan. Kalau Jiang tertarik,
Jiang sangat dipersilakan untuk hadir. Jiang pun bertanya acara apakah ini. Wang Yuyan mengatakan bahwa ini diadakan oleh salah satu klien platinum hotel mereka. Intinya adalah lelang untuk beberapa perhiasan berharga. Jiang pun bertanya, apakah ada ketentuan pakaian? Wang Yuyan menyebut bahwa ini cuma lelang santai untuk orang-orang dalam. Tidak ada aturan khusus untuk pakaian. Jiang pun mengerti. Lalu saat acara lelang, Wang Yuyan memperkenalkan Jiang kepada salah satu pelayan bahwa ini adalah Jiang, tamu mereka dengan kartu titanium villa dalam. Pelayan pun menyapa Jiang dan mempersilakannya masuk. Setelahnya, Wang Yuyan pun meminta Jiang untuk menikmati waktunya di lelang ini. Lalu saat ini lelang pun sedang berlangsung untuk sebuah barang, dan tawaran pun mulai diajukan. Jiang pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah lelang sudah dimulai. Kedengarannya cukup ramai di dalam. Lalu salah satu petugas lelang menyebut bahwa item selanjutnya adalah Richard Mille RM056, dipasok oleh kolektor jam terkenal. Meskipun mereknya relatif baru lebih dari 10 tahun, perkembangan telah membuatnya menjadi brand kelas atas. Setara dengan Patek Philippe ini adalah edisi terbatas global emas. Hanya ada 10 di seluruh dunia. Penawaran akan dimulai dari harga 15 juta dan setiap kenaikan harus minimal 500.000. Dan lelang pun kini dimulai. Jiang yang melihat item ini kaget karena harga pembukanya hanya 15 juta. Dalam 3-5 tahun ke depan harganya di pasar sekunder melonjak di atas 25 juta. Itu akan jadi dosa kalau melewatkan peluang untung 10 juta seperti ini. Dengan cepat Jiang mengangkat papannya dengan nomor 35 dan menawar 15,5 juta. Namun orang lain seketika menawar dengan harga 16 juta. Kembali Jiang menaikkan tawarannya menjadi 16,5 juta. Lalu orang lain kini juga ikut menawar dengan harga 17 juta. Namun Jiang yang tidak ingin kalah menaikkan harganya kembali menjadi 18 juta. Orang-orang pun seketika bertanya, siapa nomor 35 ini dia habis-habisan. Mereka pun menyebut bahwa nomor 35 ini sudah gila. 18 juta untuk benda itu. Dengan uang segitu, dia bisa beli 2 Patek Philippe dan gantian makainya setiap hari. Hingga pada akhirnya petugas mulai menghitung. Dan saat hitungan ketiga, tidak ada lagi yang berani menawar lebih tinggi dari 18 juta hingga petugas memukul palunya dan mengucapkan selamat kepada penawar nomor 35. Di saat yang sama karena hal ini, 2 pemuda seketika mendekati Jiang dan menyapanya serta memperkenalkan dirinya. Pertama, Wang Zheng, anak kaya Modu. Yang kedua, Qin Fen, anak kaya top di Modu. Jiang pun merespon hal ini dan memperkenalkan dirinya. Dalam pikiran Jiang, ia baru tahu bahwa itu anak kaya nomor 1 di Modu. Jiang pun bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sini. Lalu Qin Fen mengatakan bahwa penawar nomor 8 menawar untuk dirinya. Dirinya merasa Jiang benar-benar menginginkan jam itu. Qin Fen bertanya apakah Jiang ahli jam mewah. Jiang menyebut bahwa dirinya tidak bisa disebut ahli dan dirinya juga tidak terlalu suka. Dirinya hanya beli karena belum pernah beli jam itu. Ini pertama kalinya. Dirinya hanya ingin mencoba hal baru. Qin Fen seketika tertawa dan menyebut Jiang gila beli jam 18 juta buat pertama kali. Qin Fen mengatakan bahwa seharusnya dirinya setidaknya 1 kali pernah bertemu dengan orang seperti Jiang. Tapi mengapa Jiang rasanya asing? Jiang menyebut dirinya baru sampai di Modu kemarin buat kuliah. Qin Fen lebih kaget saat mengetahui Jiang baru berusia 18 tahun. Ini lebih gila lagi. Waktu dirinya seumuran dengan Jiang, dirinya pasti tidak berani melakukan hal seperti itu. Qin Fen pun merasa bahwa mereka harus main bareng suatu saat nanti. Jiang pun tidak masalah dengan hal itu. Dan setelahnya Qin Fen dan Wang Zheng pamit pergi. Lalu di saat yang sama sebuah notifikasi muncul dan mengucapkan selamat kepada Jiang yang telah naik level. Setiap detik Jiang akan mendapat 1 yuan. Melihat hal ini, Jiang pun menilai bahwa setelah naik level, pendapatan hariannya naik menjadi 2,59 juta. Yang berarti penghasilan tahannya baru saja tembus 900 juta. Buat orang biasa, angka itu mungkin besar, tapi buat rencana yang dirinya punya itu belum seberapa. Di saat hendak pergi, tiba-tiba seorang wanita menegur Jiang dan menyebut Jiang adalah orang pada waktu malam itu. Dan ternyata wanita ini adalah Yu Xiaoxiao.
Anjir gedebet gedebrek gelo. Jiang pun mengiyakan hal itu dengan seorang wanita cantik di sisinya dan uang untuk diperoleh itu adalah malam yang indah. Yu Xiao-xiao menyebut Jiang sebagai anak nakal. Dirinya lihat Jiang baru 18 tahun dan dirinya kira Jiang mahasiswa miskin. Jadi dirinya kasihan. Dirinya tidak menyangka Jiang anak orang kaya. Jiang pun mengatakan bahwa dirinya memang mahasiswa dan sekarang dirinya mau Yu Xiao-xiao urus dirinya lagi. Jiang pun bertanya soal ini. Lelangnya sudah selesai dan dirinya sudah sewa villa di sini. Apakah Yu Xiao-xiao mau ikut dengannya? Yu Xiao-xiao menginginkan hal itu. Lagi pula dirinya sudah cukup minum. Akan lebih baik kalau Jiang bekerja. Cuma ini akan lebih sulit dari yang terakhir. Anjir gunungnya bikin kalian ngaceng bray. Dan di saat yang sama, seorang pria meminta Yu Xiao-xiao untuk berhenti di situ serta bertanya apa yang Yu Xiao-xiao lakukan. Dan diketahui pria ini adalah Zhang Yu, mantan tunangan Yu Xiao-xiao. Yu Xiao-xiao pun bertanya dengan kesal, apa yang Zhang Yu lakukan di sini? Urusan dirinya bukan urusan Zhang Yu. Zhang Yu pun meminta Yu Xiao-xiao untuk tidak lupa bahwa mereka sudah bertunangan. Yu Xiao-xiao pun bertanya, apakah Zhang Yu tidak punya malu? Zhang Yu main sama sahabatnya sendiri dan masih mau menikah. Zhang Yu memang sudah gila. Zhang Yu pun menyebut bahwa itu tidak penting. Mereka sudah ada acara tunangan. Mereka sudah bertunangan. Jadi, Yu Xiao-xiao akan nikah dengan dirinya. Yu Xiao-xiao menyebut Zhang Yu menjijikan. Zhang Yu tidak tertarik sama dirinya. Zhang Yu cuma mau pakai dirinya buat tameng biar Zhang Yu bisa ketemu sama cowok dan cewek mainannya. Di saat itu, Jiang mendapat sebuah notifikasi yang memberitahu Jiang bahwa Jiang menghadapi dua pilihan. Pertama, pergi sendirian hadiah kostum cosplay ternak mutan Ninja Turtle dan uang tunai 250 yuan. Kedua, tampar Zhang Yu 2 kali, hadiah peningkatan 3 kali pada atribut fisik dan 1 kartu sial. Melihat notifikasi ini, Jiang pun bertanya, apakah sistem bercanda? Apakah dirinya kelihatan seperti orang yang mau ditipu? Jiang pun bertanya kepada sistem apakah peningkatan atribut fisik 3 kali itu termasuk rudal untuk ebol-ebol? Kembali notifikasi mengatakan bahwa itu termasuk kekuatan, kecepatan, daya tahan, penglihatan, pendengaran, pemulihan, dan daya tahan tubuh. Semua atribut fisik tanpa pengecualian. Melihat hal ini tanpa pikir panjang, Jiang dengan senang hati menampar Zhang Yu 2 kali, serta mengatakan bahwa yang paling dirinya benci di dunia ini adalah cowok lembek macam Zhang Yu. Mereka penghina moral bangsa dan negara. Zhang Yu yang tersungkur pun seketika memanggil security untuk meminta tolong. Saat security datang, security meminta mereka untuk diselesaikan secara baik-baik. Tidak perlu membuat kehebohan. Zhang Yu seketika bertanya apa yang security bicarakan. Jiang memukul dirinya. Apakah security buta? Zhang Yu meminta security menangkapnya dan panggil polisi. Namun security tidak menginginkan hal ini. Zhang Yu seketika menyebut bahwa mereka bersekongkol melawan dirinya. Zhang Yu meminta mereka untuk menunggu dirinya akan panggil polisi dan buat laporan dan mereka semua akan dipecat. Lalu dalam pikiran security, mereka yang bisa berpartisipasi dalam lelang internasional Amang Yang Yun adalah orang kaya atau bangsawan. Dirinya tidak mampu menyinggung mereka. Security ini berharap Zhang Yu mengerti dan tidak mempersulit mereka. Di samping itu, Yu Xiao-xiao meminta Jiang untuk tidak takut. Kalau Zhang Yu melapor polisi, dirinya akan bilang bahwa Zhang Yu melecehkan dirinya dan Jiang menyerangnya untuk melindungi dirinya. Mendengar hal ini, Jiang tidak menyangka Yu Xiao-xiao akan membela dirinya sampai segitunya. Lalu Zhang Yu menyebut bahwa hotel besar ini penuh dengan CCTV. Dirinya akan ambil rekamannya. Semua orang yang berani melawan dirinya hari ini akan habis. Namun di saat yang sama, seseorang berteriak meminta tolong. Nyatanya saat ini ada orang gila yang mengamuk dan menyebut bahwa istrinya lagi main dengan orang lain di sini. Mereka semua mengatakan bahwa ini rahasia klien dan tidak mau mengizinkan dirinya untuk masuk. Orang-orang pun seketika berlarian dan menyebut orang ini pembunuh. Pria ini mengatakan bahwa dirinya cuma mau satu hal. Keluarkan pasangan pengkhianat itu sekarang juga atau dirinya akan membunuh orang yang ada di sini. Zhang Yu yang melihat orang ini seketika gemetar
dan meminta ampun serta meminta tolong. Namun di saat itu Jang Yu menyadari bahwa mengemis tidak akan berpengaruh. Satu-satunya harapannya adalah membantu pria ini. Jang Yu seketika bertanya, untuk apa mereka semua melamun, dan meminta mereka untuk mencari orang yang pria ini mau. Lalu di saat yang sama, Jiang kembali mendapatkan notifikasi yang mengatakan bahwa telah terjadi event spesial yang tidak terduga. Jiang kembali menghadapi sebuah pilihan. Pertama, kabur bersama Yu Xiao Xiao, sekarang hadiah uang tunai 300 yuan. Kedua, mengadili yang salah dan hentikan kejahatan, hadiah daya tarik 5 poin dan skill memerah susu. Memerah susu apa anjir? What the fuck? Melihat hal ini, Jiang pun menilai menghentikan kejahatan ini itu berarti dirinya harus selamatkan si goblok Jiang Yu. Dan dirinya sebenarnya tidak ingin melakukan itu, tapi demi keselamatan orang lain di sini. Dan yang paling penting untuk mendapatkan skill memerah susu tingkat dewa ini. Namun sebelum itu, hadiah dari sistem barusan mungkin bisa membantunya. Segera Jiang mengklaim hadiahnya. Dan seketika atribut fisik Jiang meningkat. Jiang pun tidak menduga dengan hasilnya. Seperti dugaannya, dirinya bisa merasakan aliran energi kuat mengalir di seluruh tubuhnya. Di saat si pria ingin menyerang Jiang, Jiang tengah siap dengan kuda-kudanya. Dan seketika melepaskan pukulan kuatnya. Hingga si pria terpental jauh. Yu Xiao Xiao yang melihat hal ini menilai bahwa Jiang benar-benar monster, bukan cuma anak orang kaya. Yu Xiao Xiao menyebut bahwa ini kejutan cerita yang gila. Sedangkan Jang Yu nampak takut melihat kekuatan Jiang. Lalu orang-orang pun nampak kagum dan menyebut Jiang sangat hebat. Dia mengalahkannya hanya dengan 2 gerakan. Para wanita juga menyebut bahwa selain berani, dia juga tampan seperti Mimin. Lalu tak berselang lama, petugas pun datang membawa pria gila itu pergi. Dan salah seorang petugas mengucapkan terima kasih kepada Jiang karena sudah turun tangan. Kalau bukan karena Jiang ini bisa jadi lebih buruk. Lalu Jang Yu seketika mendekati petugas dan mengatakan bahwa dirinya ingin membuat laporan. Jiang memukul dirinya. Semua orang di sini melihatnya. Dia kasar dan meminta petugas untuk tidak tertipu olehnya. Lalu petugas yang menerima laporan seketika meminta konfirmasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah itu benar? Yu Xiao Xiao mengatakan kepada petugas bahwa bukan begitu kejadiannya. Jang Yu mencoba menipu dirinya supaya menikah dengannya. Jiang yang memperhatikan Yu Xiao Xiao menilai bahwa kebaikan hati Yu Xiao Xiao sudah mencapai 90 poin. Dia benar-benar jatuh hati pada dirinya. Lalu Jiang pun mendekat dan merangkul Yu Xiao Xiao untuk tidak khawatir dirinya sudah di sini sekarang. Dirinya tidak akan membiarkan si goblok Jang Yu ini mengganggu Yu Xiao Xiao lagi. Mendengar hal ini, petugas pun menyebut bahwa sepertinya ini cuma kesalahpahaman. Lebih baik masalah hubungan seperti ini dibicarakan baik-baik. Jang Yu kaget karena disebut sebagai kesalahpahaman. Jang Yu pun bertanya maksud petugas. Ada kamera keamanan di sini dan ingin menuntutnya. Jiang yang melihat hal ini menilai bahwa Jang Yu sudah menyakiti Yu Xiao Xiao dan sama sekali tidak merasa bersalah. Dia malah berani minta rekaman. Jika demikian, dirinya akan mencoba kartu sial dari sistem kepada Jang Yu. Segera Jiang meminta sistem untuk menggunakan kartu sialnya. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba Jang Yu mendapat sebuah panggilan telepon. Dan panggilan ini mengatakan bahwa ini peringatan penipuan dari bank komersial pedesaan. Tadi baru saja ada penarikan sebesar 200.000 dari rekening Jang Yu di cabang Shinbilan mereka. Orang ini pun bertanya, bisakah Jang Yu mengkonfirmasi transaksi ini? Jang Yu pun kaget dan mengatakan bahwa dirinya sekarang berada di Amang Changyun. Itu bukan dirinya, itu penipuan. Jang Yu meminta orang ini untuk membekukan rekeningnya sekarang. Lalu di saat yang sama, seorang pelayan berlari ke arah Jang Yu dan bertanya, apakah plat nomor Jang Yu 3838? Ada mobil yang baru saja menabrak pohon. Lalu pohonnya jatuh menimpa mobil Jang Yu. Rusaknya cukup parah. Dengan ini sebaiknya Jang Yu melihatnya secara langsung. Jang Yu pun semakin kaget dan seketika berlari. Petugas pun bertanya, apakah Jang Yu masih mau meneruskan laporan? Jang Yu pun menegaskan bahwa dirinya lagi tidak mau urus hal seperti ini. Jadi jangan ganggu dirinya lagi. Melihat hal ini, Jiang pun tersenyum dan mengatakan bahwa siapa yang menabur dia yang menuai.
Dan segera Jiang mengajak Yu Xiaoxiao untuk pergi. Lalu 5 menit kemudian Yu Xiaoxiao mencoba memeriksa tubuh Jiang untuk memastikan bahwa Jiang tidak terluka. Jiang pun menyebut bahwa orang lemah seperti itu tidak akan bisa melukai dirinya. Namun Yu Xiaoxiao memaksa agar tetap memeriksanya untuk memastikannya. Yu Xiaoxiao pun bertanya apakah Jiang akan meremehkan dirinya karena dirinya punya tunangan seperti itu. Jiang pun tidak membenarkan hal itu. Dirinya cuma sedikit terkejut. Dirinya tidak menyangka tunangan Yu Xiaoxiao ternyata tipe orang yang seperti itu. Yu Xiaoxiao menyebut bahwa itu dijodohkan saat kakeknya sedang kritis. Dirinya harus bertunangan dengan Zhang Yu demi memenangkan hati kakeknya. Setelah itu dirinya baru tahu dia ternyata biseksual dan selingkuh dengan sahabatnya sendiri. Jiang pun menyebut bahwa Yu Xiaoxiao benar-benar sudah melalui hal berat. Namun Jiang meminta Yu Xiaoxiao untuk tidak khawatir. Sekarang dirinya di sini untuk Yu Xiaoxiao. Mendengar hal ini, Yu Xiaoxiao pun bertanya, apakah Jiang benar-benar tidak keberatan? Jiang mau terus punya hubungan seperti ini dengan dirinya. Dalam pikiran Yu Xiaoxiao, Jiang adalah pria pertama dirinya. Walau perasaan dirinya pada Jiang belum terlalu dalam, hubungan seperti ini 100 kali lebih mudah daripada pacaran serius. Lalu Jiang pun merangkul Yu Xiaoxiao dan mengatakan bahwa itu benar. Dirinya tidak keberatan. Jiang pun meminta Yu Xiaoxiao untuk tenang. Dirinya akan memperlakukan Yu Xiaoxiao dengan baik. Yu Xiaoxiao pun mengerti. Lalu keesokan paginya saat ini para pelayan kamar sedang membersihkan ruangan di mana Jiang menginap. Pelayan pun menyebut bahwa anak zaman sekarang staminanya luar biasa. Dilihat dari situasi kasur ini pasti sangat heboh. Dari spraynya saja kelihatan seberapa nikmat yang dirasakan cewek itu. Pria itu bukan hanya tampan, tapi juga ganas. Para pelayan ini sangat iri melihatnya. Lalu saat ini Jiang dan Yu Xiaoxiao berada di sebuah tempat makan. Jiang yang memperhatikan postingan orang-orang mengenai jam tangan pun seketika bertanya kepada Yu Xiaoxiao, apakah boleh dirinya pinjam kaki Yu Xiaoxiao buat foto untuk merayakan ulang tahun yang ke-18. Yu Xiaoxiao pun bertanya, apakah hari ini ulang tahun Jiang? Jiang pun tidak membenarkan hal itu. Cuma belakangan ini semua orang di momen ini lagi pada upload hadiah kedewasaan mereka. Jadi dirinya juga pengen posting sesuatu, dirinya tidak punya yang lain. Jadi bagaimana kalau dirinya upload foto kaki Yu Xiaoxiao? Yu Xiaoxiao pun tidak masalah dengan hal itu. Dan seketika Yu Xiaoxiao bergaya untuk Jiang dan memainkan beberapa gaya kaki yang indah untuk Jiang. Jiang pun menilai bahwa hadiah kedewasaannya di usia 18 tahun mungkin Benz atau BMW, tapi kecepatan dari kendaraan ini lebih cepat dari supercar. Dan segera Jiang memposting foto Yu Xiaoxiao ke media sosial. Hal ini pun seketika mendapat respon dari banyak orang yang mengenal Jiang. Beberapa orang merasa malu akibat postingan Jiang. Mereka pun bertanya-tanya mengapa Jiang membuat postingan pagi-pagi begini. Tiba-tiba jam tangan 20.000 milik ketua kelas jadi tidak kelihatan keren lagi. Selain itu, orang lain menyebut bahwa tiba-tiba rumahnya dibeli. Ibunya terasa tidak ada artinya. Dirinya juga mau cewek pakai stok yang hitam. Dirinya juga mau jadi dewasa. Mereka mengatakan bahwa inilah hadiah kedewasaan yang asli. Hal lainnya tidak ada apa-apanya di depan semua ini. Kemudian kini Jiang berpindah ke ruang pamer Ferrara di Jalan Xintai. Seorang pelayan pun kini menyapa Jiang dan bertanya, apakah ada yang bisa dirinya bantu? Jiang pun mengatakan bahwa saat ini tidak ada. Lalu Jiang pun bertanya, apakah ada stok mobil? Dirinya mau lihat-lihat. Pelayan pun mengatakan bahwa mereka ada stok mobil dan meminta Jiang untuk mengikutinya. Di samping itu, di tempat yang sama, seorang pria yang disebut sebagai Bos Huang mengatakan kepada seorang wanita yang dipanggil Suan, jika Suan suka mobil ini, dirinya akan beli. Suan pun mengatakan bahwa Bos Huang terlalu baik. Beli mobil itu keputusan besar. Bos Huang harus yakin pendapat dirinya sebenarnya tidaklah penting. Bos Huang pun bertanya, bagaimana bisa tidak penting? Begitu syuting acara Suan mulai, dirinya akan jemput Suan setiap hari. Suan harus nyaman. Jadi Suan juga harus suka. Suan pun mengatakan bahwa itu benar-benar tidak perlu.
Jadwal syuting mereka tidak menentu. Siang dan malam, Bos Huang tidak perlu repot-repot jemput dirinya. Kalau Bos Huang mau jadikan dirinya pemeran utama wanita, dirinya janji akan bekerja keras di acara itu. Bos Huang pun menekankan selama Suan setuju, peran utama wanita itu sudah pasti jadi milik Suan. Jiang yang memperhatikan hal ini menilai bahwa dirinya kesini mau lihat mobil malah dapat tontonan drama Indosiar. Namun di saat itu Jiang teringat dengan nama Suan di kehidupannya sebelumnya. Beberapa tahun lagi Suan akan jadi salah satu 4 artis top pendatang baru. Dia terkenal dari foto saat keluar dari kolam renang. Lalu Bos Huang mengajak Suan untuk langsung. Kalau Suan suka mobil ini, mereka akan bayar uang mukanya sekarang, lalu mereka bisa pergi minum. Suan pun kembali mengatakan bahwa menurutnya ini benar-benar tidak penting. Lagi pula dirinya harus rapat di kantor. Bos Huang yang mulai kesal menyebut bahwa Suan cuma bintang kecil. Jadi jangan kebanyakan tingkah. Dirinya beritahu Suan. Jika Suan tidak menemani dirinya, investasinya batal. Bos Huang meminta Suan untuk berhenti berpura-pura. Dirinya sudah buang-buang waktu bersikap baik pada Suan. Lebih baik siap-siap atau tunggu saja sampai Suan masuk daftar hitam. Mendengar hal ini, Suan menekankan mau Bos Huang invest atau tidak, jawaban dirinya tetap sama. Dirinya tidak akan menyerah dan meminta Bos Huang untuk melakukan sesuka Bos Huang saja. Bersamaan dengan hal tersebut, tiba-tiba notifikasi sistem Jiang muncul dan mengatakan bahwa misi spesial terpicu. Bantu Suan keluar dari masalah dan dapatkan kesediaan Suan untuk menandatangani kontrak. Jiang akan menerima hadiah khusus setelah menyelesaikan misi. Melihat misi ini, Jiang bertanya-tanya soal memperoleh kesediaan Suan untuk menandatangani kontrak ini. Tapi kata-kata saja tidak cukup. Dirinya harus membuat Suan percaya kalau dirinya memang punya kekuatan finansial. Lalu Jiang pun bertanya kepada pelayan dengan suara lantang. Dirinya dengar ada beberapa syarat untuk membeli LaFerrari. Pelayan pun membenarkan hal itu. LaFerrari adalah model mobil edisi terbatas di toko mereka. Jiang perlu memverifikasi modal untuk membelinya. Selain itu, ada juga syarat lain. Jiang harus ada memiliki 5 model mobil merek mereka dan menjadi pelanggan lama sebelum memenuhi syarat untuk membelinya. Jiang pun mengerti yang artinya dirinya tidak memenuhi syarat untuk membelinya. Pelayan pun mengatakan kalau Jiang benar-benar ingin membeli LaFerrari ini, itu bukan hal yang mustahil. Jiang seketika bertanya maksudnya. Pelayan pun menjelaskan karena proses pemesanan yang begitu panjang. Beberapa pesanan mungkin tidak terkirim sesuai jadwal, jadi sebagian bisa digantikan. Namun uang muka akan lebih tinggi dibandingkan pesanan biasa. Pelayan pun bertanya apakah Jiang bisa menerima ini. Jiang pun mengerti selama bisa dibeli dirinya akan bayar penuh. Pelayan pun kaget mendengar Jiang akan membayar penuh. Pelayan ini pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah Jiang tahu berapa harga mobil itu. Di samping itu, Bos Huang yang mendengar pembicaraan ini bertanya-tanya dalam pikirannya siapa sebenarnya tuan muda ini. Begitu angkuh, dirinya ingin lihat apakah itu benar-benar atau hanya pura-pura. Sedangkan Suan bertanya-tanya dalam pikirannya. Seorang bos seperti CEO Huang saja masih berpikir panjang sebelum membeli mobil seharga 3 juta. Tapi pria ini malah ingin langsung bayar penuh untuk LaFerrari kelas tertinggi. Lalu pelayan pun memberitahu Jiang bahwa harga dasar untuk mobil LaFerrari serta yang dikustomisasi akan menelan biaya 40 hingga 50 juta. Jiang pun menyebut bahwa dirinya tahu dan bisa menerima hal itu. Pelayan ini pun seketika meminta Jiang untuk menunggu dirinya akan memanggil manajer mereka. Dan tak berselang lama, pelayan pun datang membawa manajer dan mengantarkannya kepada Jiang. Dan di saat yang sama, Qin Fen nyatanya juga ada di sini. Qin Fen menyebut bahwa dirinya dengar ada seseorang yang ingin membeli LaFerrari dengan pembayaran penuh. Jadi dirinya datang dan tak dirinya sangka ternyata itu adalah Jiang. Mereka bertemu kembali. Jiang mengatakan bahwa ketika pertama tiba di Shanghai, dirinya tidak nyaman karena tidak ada mobil. Jadi dirinya berpikir untuk membeli satu saja secara santai. Qin Fen seketika bertanya soal santai ini. Ini benar-benar contoh pamer yang terselubung. Manajer pun bertanya, apakah ini teman Qin Fen? Qin Fen menyebut bahwa kemarin dirinya baru bertemu Jiang dan lihat jam di pergelangannya itu terjual 18 juta di lelang kemarin.
Qin Fen pun menyebut manajer dengan nama Tuan Wang dan menyebutnya beruntung ada pesanan besar yang masuk. Tuan Wang yang memperhatikan Jiang menyadari bahwa Jiang sangat kaya. Tuan Wang segera menyapa Jiang dan mengucapkan terima kasih telah memilih merek mereka. Verifikasi modal hanyalah salah satu prosedur mereka. Tapi Jiang bisa membeli jam tangan senilai lebih dari 10 juta. Membeli mobil tentu tidak akan jadi masalah. Dirinya akan membantu Jiang mendaftar sekarang. Di samping itu, Suwan menilai bahwa Jiang membeli jam tangan lebih dari 10 juta dan mobil lebih dari 50 juta. Ini mungkin orang terkaya generasi kedua yang pernah dirinya lihat. Biasanya generasi kedua paling hanya dapat tunjangan bulanan beberapa ratus ribu. 1 juta pun jarang. Kekayaannya mungkin sudah puluhan juta. Namun jika dipikir kembali, kekayaan Jiang pasti melampaui 100 juta bahkan lebih. Lalu bos Huang meminta Suwan untuk tidak melihatnya lagi. Dirinya tiba-tiba tidak berminat membeli mobil dan mengajak Suwan untuk menemaninya minum. Selama Suwan bisa membuatnya senang, investasi bukanlah masalah. Suwan pun mengatakan bahwa dirinya benar-benar harus kembali ke perusahaan untuk rapat nanti. Mendengar hal ini, bos Huang seketika marah dan mengatakan bahwa dirinya sudah bicara dengan nada lembut pada Suwan, tapi Suwan masih membuang-buang waktunya. Dirinya kasih tahu, bersiaplah menunggu dirinya atau bersiaplah disingkirkan. Suwan pikir dirinya siapa? Status Suwan bukan siapa-siapa, tapi sok mulia. Bos Huang pun meminta Suwan untuk pikirkan ini baik-baik. Lalu di saat itu Jiang pun memanggil Suwan. Suwan pun kaget dengan panggilan ini dan bertanya, apakah Jiang memanggil dirinya? Jiang pun memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dirinya baru saja dengar kalau pembicaraan antara Suwan dan pria tadi soal investasi yang gagal. Jiang pun meminta Suwan untuk tidak khawatir. Kalau pria tadi tidak mau berinvestasi, maka biarkan dirinya yang melakukannya. Suwan seketika bertanya, apakah itu sungguhan? Dalam pikiran Suwan, Jiang jauh lebih mampu secara finansial dibandingkan bos Huang. Dan dengan bos Huang tidak lagi berinvestasi, ini akan sulit dijelaskan pada perusahaan. Tapi dirinya benar-benar tidak sanggup tidur dengan bos Huang. Dan menolak bos Huang kali ini mungkin benar-benar membuat dirinya masuk daftar hitam perusahaan. Namun Jiang menyebut bahwa hari ini dirinya ada urusan lain. Jadi mereka akan bahas detail investasinya besok saja. Suwan pun nampak senang dengan hal ini dan dirinya mengerti dirinya akan menunggu kabar dari Jiang. Suwan pun bertanya apakah dirinya boleh menambahkan akun media sosial milik Jiang. Jiang pun mempersilahkan Suwan. Suwan pun mengerti dan mereka akan bertemu besok. Kemudian Jiang pun bertanya kepada bos Wang kapan dirinya bisa mengambil mobilnya. Bos Wang menyebut bahwa paling cepat sekitar 1 tahun. Jiang pun tidak menyangka akan selama ini. Lalu Qin Fen memberitahu Jiang bahwa dalam beberapa hari akan ada pameran mobil di Ban. Akan ada semua jenis mobil mulai dari Lamborghini, Kirin hingga Promotors, dan mobil bisa langsung diambil di tempat. Qin Fen pun bertanya, apakah Jiang mau pergi melihatnya? Jiang pun mengiyakan hal ini. Kemudian berpindah ke Hotel Renhe. Yu Xiao Xiao pun sudah lebih dulu di sana dan menunggu Jiang dan segera memanggilnya untuk mendekat. Yu Xiao Xiao mengatakan bahwa nasi kepiting di sini sangat khas. Jiang harus mencobanya. Selain itu, ada juga irisan ikan dengan arak beras, irisan bebek panggang dengan daun bawang dan kepala ikan, serta kepala babi tipis. Namun di saat itu Jiang menggoda Yu Xiao Xiao dan mengatakan bahwa dirinya hanya ingin makan Yu Xiao Xiao. Yu Xiao Xiao pun mengatakan bahwa dirinya masih begitu lelah semalam. Jadi tolong biarkan dirinya istirahat beberapa jam lagi. Jiang pun mengatakan bahwa itu bukan masalah. Tapi Yu Xiao Xiao harus memanggil dirinya dengan nama yang lebih manis. Yu Xiao Xiao pun seketika mendekat dan berpisik serta memanggil Jiang dengan sebutan Honey. Jiang pun menyebut bahwa dirinya suka itu. Jadi dirinya biarkan Yu Xiao Xiao menunggu sedikit lebih lama. Kemudian Jiang pun bertanya, apakah Yu Xiao Xiao mengenal Suan? Yu Xiao Xiao menyebut bahwa Suan adalah artis di perusahaan mereka. Yu Xiao Xiao pun bertanya, ada apa? Jiang pun pada akhirnya menceritakan soal pertemuannya saat membeli mobil. Yu Xiao Xiao pun bertanya, apakah Jiang menyukai Suan? Jiang pun mengatakan bahwa itu tidak bisa dibilang dirinya menyukai Suan. Itu hanya pertemuan kebetulan. Jiang pun bertanya soal potensi dari Suan kepada Yu Xiao Xiao. Yu Xiao Xiao mengatakan,
Walaupun perusahaan belum terlalu memperhatikannya sekarang, Suwan punya kondisi dan potensi perkembangan yang bagus. Yu Xiaoxiao pun mengatakan, kalau Jiang menyukainya, dirinya bisa membantu Jiang. Untuk dirinya sendiri, Jiang bisa menghubunginya kapan saja kalau butuh sesuatu. Dirinya tidak keberatan soal hal ini. Jiang seketika menyebut Yu Xiaoxiao sebagai gadis bodoh dan meminta Yu Xiaoxiao untuk tidak khawatir. Entah Yu Xiaoxiao wanitanya atau orang lain dirinya akan tetap memperlakukan Yu Xiaoxiao dengan baik. Lalu Yu Xiaoxiao pun bertanya apakah Jiang akan berinvestasi pada Suan sekarang. Jiang membenarkan hal itu. Dirinya ingin menandatangani kontraknya dan berinvestasi padanya. Yu Xiaoxiao menjelaskan bahwa kontrak Suan belum habis. Kalau mereka menandatanganinya, kemungkinan besar mereka harus membayar biaya pelanggaran kontrak diperkirakan beberapa juta. Selain itu, menandatangani dia juga berarti harus mendirikan perusahaan baru. Jiang pun meminta Yu Xiaoxiao untuk tidak khawatir soal dana. Setelah perusahaan berdiri, dirinya akan menyerahkannya pada Yu Xiaoxiao untuk mengelola. Dirinya tidak akan ikut campur. Dirinya juga bisa memberi Yu Xiaoxiao beberapa saham. Dalam pikiran Jiang, sistem pendanaan untuk mendirikan perusahaan akan tersedia. Selama Suan diberi sumber daya yang tepat, dia akan jadi sangat terkenal dalam 2 tahun. Saat itu dia juga akan memberinya keuntungan operasional yang cukup besar. Namun, Yu Xiaoxiao menyebut ini tidak bisa. Meskipun perusahaan berdiri, dirinya hanya akan bertanggung jawab pada operasional dan manajemen. Dirinya sama sekali tidak bisa menerima saham. Paling buruk Jiang bisa memberinya gaji tinggi dalam pikiran Yu Xiaoxiao. Walaupun dirinya tahu Jiang tidak kekurangan uang, tapi dengan membantunya mengelola perusahaan, dirinya sudah naik dari manajemen departemen menjadi manajer perusahaan dan suaranya tidak lagi di level yang sama. Hanya poin ini saja sudah membuatnya sangat puas. Soal gaji dirinya yakin Jiang tidak akan memberinya lebih sedikit dari sebelumnya. Jiang pun menyebut Yu Xiaoxiao benar-benar bodoh. Tidak perlu ada jarak sejauh ini antara mereka. Yu Xiaoxiao pun mengatakan bahwa dirinya merasakan kebahagiaan karena menyukai seseorang. Dirinya merasa hidup. Sungguh bersama Jiang dirinya sudah sangat puas. Sebelum bertemu Jiang, hidupnya tidak ada. Artinya setiap hari dirinya dipaksa untuk menikah, dan Jiang yang membuatnya merasa hidup kembali. Lalu saat itu sebuah pesan masuk ke ponsel Jiang dan ternyata itu dari Suan. Suan menyebut bahwa ini mungkin agak rancang, tapi dirinya tetap ingin memastikan dengan Jiang besok mereka akan bertemu di mana dan jam berapa. Melihat hal ini, Jiang menilai bahwa sepertinya ada yang cukup bersemangat.